Masa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi membutuhkan banyak penyesuaian dan perubahan. Proses transisi melibatkan dorongan minat dan motivasi yang lebih besar, tidak bersifat pribadi, penuh dengan interaksi yang lebih beragam, fokus pada peningkatan, fokus pada prestasi dan evaluasi, menurut Santroch 2002. Akan ada perubahan dalam merespon wawasan dan cara berpikir baru. Output pembelajaran di perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal dari karir masa depan, menurut Papalia 2008. Adapun beberapa contoh bekal penting sebagai mahasiswa, yaitu pandai dalam memilih teman, jangan ikut-ikutan, jalin komunitas yang baik, dan memiliki pendirian. Jadi, hal yang paling membedakan pelajar dengan mahasiswa adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kebebasan. Kita tidak terlalu diikat dengan peraturan kedisiplinan layaknya di SMA atau jenjang pendidikan sebelumnya, karena pihak kampus dan dosen mengerti bahwa umur kita sudah cukup untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita sudah cukup dianggap mampu mengurus diri sendiri dan menentukan jalan hidup masing-masing. Tinggal kita yang memilih untuk menjadi mahasiswa yang seperti apa. Kesadaran transisi menjadi mahasiswa yang pertama kali yaitu sikap sadar diri. Mengapa sikap sadar diri? Karena ketika kita masuk perkuliahan, pasti kita masih terbawa oleh sifat-sifat ketika kita masih menjadi siswa. Baik dari segi etika, moral, maupun pola pikir kita. Maka dari situ kita harus mengupgrade sifat-sifat kita dari tingkat siswa ke tingkat mahasiswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kejujuran. Kita sebagai mahasiswa harus meningkatkan kejujuran dalam bidang apapun, dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir itu kita harus menjaga nama baik. Mengapa kita harus menjaga nama baik? Karena jika kita melakukan hal yang buruk, nama kita akan menjadi buruk di pandangan orang lain. Bukan hanya pribadi kita yang akan dipandang buruk, bahkan bisa saja yang akan dipandang buruk yaitu orang tua kita, keluarga, bahkan sampai alma mater kita bisa dipandang buruk. Maka dari itu kita harus menjaga nama baik pribadi kita sendiri, orang tua, keluarga, ataupun alma mater kita. Mungkin karakter-karakter tersebut harus dimiliki oleh seorang mahasiswa agar menjadi seorang yang lebih dewasa, baik, dan mempunyai banyak teman. Peran yang paling utama yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa yang ada di dalam lingkungan kampus, pertama, menaati segala peraturan yang dijalankan kampus. Kedua, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari ibu dan bapak dosen sehingga dapat menerapkannya dalam masyarakat di luar lingkungan kampus dan menaati segala kebijakan-kebijakan yang diterapkan kampus. Yang ketiga, aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan organisasi yang berjalan di kampus. Dan yang terakhir, mahasiswa yang inovatif dan kreatif sangat diperlukan dalam pembangunan kampus di mana mahasiswa harus menerapkan segala yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat terjun langsung ke dalam masyarakat. Ada juga fungsi dan peran mahasiswa yang terdapat di luar lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat yang mereka harus terapkan dan ketahui, yaitu peran mahasiswa dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah sebagai agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, penerus bangsa. Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Yang ketiga, penjaga nilai. Nilai luhur dan mulia perlu selalu dilindungi. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik. Yang keempat, kekuatan moral. Peran mahasiswa dalam masyarakat ini begitu penting untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa juga dikenal memiliki peran sosial kontrol
Maksudnya adalah mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya masa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi membutuhkan banyak penyesuaian dan perubahan. Proses transisi melibatkan dorongan minat dan motivasi yang lebih besar, tidak bersifat pribadi, penuh dengan interaksi yang lebih beragam. Sebagai mahasiswa, kita harus tahu peran dan fungsi mahasiswa di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Dan tentunya untuk mahasiswa harus memiliki sikap sadar diri. Dan sebagai mahasiswa pula, jangan lupa kita harus menjaga nama baik pribadi ataupun nama baik instansi dan mengimplementasikan poin kejujuran mahasiswa.